warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Saudara, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelum ini 2-3 hari yang lalu, 3-4 hari yang lalu, bahwa mulai malam hari ini saya akan membaca kitab Al-Amthal wal Hikam, ya. Al-Amthal wal Hikam, karya dari Abul Hasan atau Abul Husain Al-Mawardi yang cukup dikenal di Indonesia sebagai penulis dari kitab yang berkenaan dengan politik, ya, yaitu Al-Ahkam Sultaniyah. Saya mendapatkan informasi bahwa buku Al-Ahkam Sultaniyah ini yang menjadi pegangan beberapa pemimpin kita pada tahun 55 sampai 59 ketika berdiskusi di Konstituante mengenai dasar-dasar negara Indonesia. Jadi Al-Ahkam Sultaniyah ini yang menjadi pegangan para tokoh Indonesia pada waktu itu yang menghendaki Indonesia menjadi negara Islam. Buku lain yang juga dikenal di Indonesia, tulisan beliau adalah Adabud Dunya Waddin, ya. Adabud Dunya Waddin. Tapi nanti akan saya bacakan sedikit tentang riwayat hidup ulama ini. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah untuk beliau Abul Hasan atau Abul Husain Al-Mawardi. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama penulis kitab ini adalah Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Dia lahir di Basrah pada tahun 364 Hijriah atau 974 atau 975. Saya tidak tahu yang benar yang mana karena tidak tahu bulannya apa. Tapi 364 Hijriah itu padanannya adalah 974-975 Masehi. Dari keluarga seorang pembuat dan penjual air kembang. Nah, air kembang itu bahasa Arabnya ma'ul warad. Maka lalu dia orang tuanya mendapatkan gelar atau nisbah namanya Al-Mawardi. Jadi Al-Mawardi itu dari ma'ul warad. Air bunga. Mungkin maksudnya minyak wangi atau itu air wangi dari bunga. Mula-mula dia belajar di Basrah, ya, kepada Abul Qasim As-Saimari yang meninggal tahun 386 Hijriah. Jadi kira-kira beliau belajar kepada gurunya ini 22 tahun, ya. Sampai usia 22 tahun, bukan ya, sampai usia 22 tahun. Kemudian gurunya ini meninggal, lalu beliau pindah ke Baghdad. Nah, di sana dia berguru kepada banyak orang, di antaranya dalam ilmu kalam itu belajar kepada seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal, yaitu
Abu Hamid Al-Asfaraini atau Abu Hamid Al-Asfiraini, dan juga kepada yang lain-lain ya. Tapi yang banyak belajar beliau dari situ. Nah, beliau berumur panjang sampai 86 tahun dan berada di dalam masa kekuasaan dari 3 khalifah ya. 3 khalifah yang sebenarnya zaman kemunduran dari Bani Abbas, yaitu khalifah At-To ya 974 sampai 991 Masehi, dan Al-Qadir serta Al-Qaim. Jadi beliau lahir pada masa At-To, lalu besar dewasa itu pada masa Al-Qadir dan Al-Qaim. Ya, dua kekuasaan pada waktu itu yang menguasai Baghdad. Yang pertama adalah Bani Buwaihi sampai 1025, lalu setelah itu 1025 dan seterusnya itu kaum Saljuk yang berkuasa. Nah, di antara karya-karyanya itu yang tercatat ada 13, Mukhtasar Ulumul Quran, dari namanya ini jelas, dari judulnya jelas ini tentang ilmu Al-Quran. Lalu Amthalul Quran, disendirikan ini Amthalul Quran. Lalu Amthal itu ya perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Lalu An-Nukat wal Uyun, ini juga berkaitan dengan sastra. Al-Hawi, ini tidak ditemukan bukunya lagi, cuma disebut Al-Iqna, tapi bukan Iqna yang terkenal di Indonesia. Iqna Syarbaini itu yang terkenal, yaitu syarah dari Abu Suja ya, bukan itu, atau hasyiahnya Abu Suja, bukan itu, tapi juga tentang fikih. Dan Al-Ahkamus Sultaniyah yang saya sebutkan tadi, yang berkaitan dengan kekuasaan di dalam negara Islam. Lalu Qawaninul Wizarah, ini juga masih tentang administrasi pemerintahan, mungkin begitu. Lalu Tashilun Nadhar wa Ta'jilud Dhafar, tentang bagaimana seorang raja atau seorang pemimpin negara itu berperilaku dan melakukan kewajibannya. Lalu Darkus Suluk fi Siyasatil Muluk, ini juga hampir sama. Adabud Dunya Waddin, bagaimana seni hidup di dunia dan bagaimana seni menjalani agama, atau protokol dunia dan protokol agama, mungkin begitu. Lalu Al-Fadail, keutamaan. Lalu buku yang akan kita baca yaitu Al-Amthalu wal Hikam, Al-Amthalu wal Hikam yang kita pelajari insyaallah. Lalu yang ke-13 yaitu A'lamun Nubuwah, ini berkaitan dengan ilmu kalam, tanda-tanda kenabian. Lalu setelah itu saya ingin langsung membaca Muqaddimah yang ditulis oleh Al-Mawardi sendiri. Pelan-pelan akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Yassir ya. Ini banyak penulis yang memulai karyanya itu dengan moto atau dengan doa begitu ya. Ini doa yang yang dipakai untuk membuka kitab ini adalah Rabbi Yassir, wahai Tuhanku mudahkanlah bagi penulisnya dan mungkin juga bagi pembacanya. Alhamdulillahilladzi faddala dzawil uquli wa mayyazal alima minal jahuli wa qaddama al-fadila 'alal mafduli bima khassahu min hikmatin tastaiqidhu bihal albabul lahiyah. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan atau mengutamakan orang-orang yang punya akal ya. Kelebihan manusia diberi akal,
Jadi Allah yang telah melebihkan manusia atas yang lain-lain. Tapi juga ini punya makna bahwa yang dilebihkan itu bukan yang punya akal, tapi juga yang menggunakan akal dari yang dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan mengutamakan orang yang punya ilmu, orang yang tahu atas orang yang tidak tahu. Nah, ini kelebihan yang lain. Wa qaddamal fadila 'alal mafdul, dan mengedepankan orang yang utama atas orang yang kurang utama. Ya, mafdul, fadil itu yang mengungguli, mafdul itu yang diungguli sebenarnya asalnya. Dengan apa? Bima khassahu min hikmatin tastaikidu bihal albabul lahiyah. Dengan pemberiannya kepadanya, kepada fadil itu hikmah. Hikmah itu apa? Orang menyebut hikmah itu asalnya dari hakam. Al-hakam itu besi yang ditaruh di mulut kuda. Bahasa Indonesianya kekang, ya. Kekang yang besi yang ditaruh di mulut kuda, lalu ada tali kekangnya, ada talinya yang itu kalau ditarik sebelah kanan, ya kudanya itu akan belok kanan, kalau ditarik sebelah kiri akan belok kiri. Itu asalnya kata. Tapi manusia itu juga mempunyai kekang. Kekangnya itu adalah kebijaksanaan. Maka hikmah itu disebut sebagai kebijaksanaan yang membuat orang tidak asal jalan, tidak asal berbicara, tidak asal berbuat. Jadi seperti kekang pada kuda. Tastaikidu bihal albabul lahiyah, yang dengan hikmah itu, yang dengan kebijaksanaan itu, hati yang lupa itu menjadi terbangun, hati yang lalai menjadi terbangun. Tastaikidu itu terbangun, ya, bangun. Jadi artinya orang yang mempunyai kebijakan seperti itu selalu waspada, hatinya tidak tidak lahin, tidak lalai. Apakah itu karena kesenangan, apakah itu karena mengejar keinginan dan seterusnya. Watastaqimu bihal akhlaqul jasiyah, dan dengan hikmah itu perilaku yang kasar itu menjadi lurus, ya. Jasiyah di sini artinya adalah ghalidh, yang kasar, ya. Jadi dengan hikmah itu, pertama, hati menjadi tidak lalai, lalu akhlak menjadi lempang, ya. Liya'ummas sholaha wal istislah, sehingga as-sholah atau kebaikan itu menjadi merata. Wal istislah, dan usaha untuk menjadi baik. Jadi bukan hanya baik saja, tapi juga usaha untuk menjadi baik. Ya, manusia selamanya sebenarnya tidak bisa sepenuhnya baik. Yang ada itu adalah bahwa orang mengurangi ketidakbaikannya, itu istislah namanya. Bima fatoro alaihi min khuluqin matbu'in, bisa dibaca futiro alaihi, ya, min khuluqin matbu'in, ya, dengan akhlak yang sudah bawaan, ya, bima fatoro alaihi min khuluqin matbu'in wada ilahi min takhalluqin masnu'in, dan takhalluk dan akhlak. Kalau tadi khuluk itu akhlak bawaan, ya, tadi dengan akhlak bawaan dan akhlak yang yang buatan, artinya diperoleh dengan pendidikan. Jadi akhlak itu ada dua menurut ini. Jadi bima fatoro alaihi atau futiro alaihi, bima futiro alaihi itu artinya ada akhlak yang bawaan. Orang membawa mungkin kalau sekarang penjelasannya mungkin ada yang DNA-nya itu membawa
perilaku misalnya mudah marah atau lemah lembut atau apa itu ada, tapi juga ada yang takhalluk masnu'. Jadi perilaku yang dibuat, yang diperoleh dengan pendidikan, dengan pergaulan dan seterusnya. Fa yatasahabun nasu mu'talifin. Maka dengan itu, dengan akhlak bawaan yang baik maupun akhlak hasil pendidikan yang juga baik, maka manusia satu sama lain itu bergaul, bersahabat dengan mu'talifin, dengan dengan saling memahami atau saling merapat. Ya, tidak kalau kalau orang tidak suka sama lain itu kan lalu bahasa Jawanya jodak itu lalu jodaan itu tidak mau bergaul, ya bukan itu, tapi mu'talifin, bersatu atau bergaul bersama. Wa yatawassalu muta'atifina, dan mereka saling berhubungan muta'atifina dengan mengasihi satu sama lain. Ya. Falahul hamdu ala ma'an ama wa alhama. Maka bagi Allah segala puji atas apa yang beliau nikmatkan, atas kenikmatan yang beliau berikan, wa alhama, dan inspirasi yang telah diberikan, yang telah ilham yang telah dia berikan. Wa sholawatuhu ala hadi ummatihi, dan segala sholawat atau doa mudah-mudahan disampaikan atau diberikan kepada petunjuk atau guide, ya, bagi umatnya, wa muwaddihu syariatihi, dan yang menjelaskan syariatnya, Muhammadin Nabi wa ala alihi wa sahabatihi, yaitu Nabi Muhammad yang Nabi dan juga atas keluarganya serta para sahabatnya. Amma ba'du fa inna aula ma ta'addaba bihil muhmilul ghafilu wa ta'adhu bihil fatimul aqilu kitabullahil ladzi la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Fa inna aula ma ta'addaba bihil muhmilul ghafil, hal terbaik yang dipakai untuk mendidik orang yang lalai. Muhmil itu lalai, kalau ghafil, muhmil itu sebenarnya dua, ghafil dengan muhmil itu bahasa Indonesianya sama ya, cuma kalau muhmil itu abai mungkin begitu ya, orang yang tidak peduli mungkin begitu, atau yang alpa ya bisa. Ghafil, kalau ghafil itu lupa lebih banyak ya, tapi kalau muhmil itu yang tidak perhatian mungkin begitu ya. Jadi sama-sama sebenarnya sama-sama tidak sama-sama lalai, tapi yang satu lalainya karena tidak perhatian itu muhmil, yang satu lalainya karena lupa itu ghafil. Wa ta'adhu bihil fatinul aqil, dan yang yang diambil nasihat atau dipakai sebagai nasihat oleh orang cerdas, fatin, dan aqil, orang yang berakal. Itu jadi lawannya muhmil ghafil ya. Kalau di sini fatin aqil, kalau orang yang cerdas dan berakal itu mengambil pelajaran. Tapi kalau orang yang muhmil dan ghafil itu ta'addaba, mendidik diri sendiri mungkin begitu ya. Jadi kalau yang muhmil ghafil itu dididik, kalau yang fatin aqil itu mengambil pelajaran. Yang ya itu hal yang paling baik yang dipakai untuk mendidik orang yang lalai dan diambil nasihat oleh orang yang cerdas, itu adalah kitabullah ya. Jadi kitab Allah inilah yang sebenarnya paling baik ya.
alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tidak ada kebatalan baik dari depan maupun belakangnya. Quran itu tidak mengandung hal yang batal dari depan maupun dari belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, sebagai tanzil, sebagai wahyu yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana serta maha terpuji. Qad jama'allahu fihi bawalighul hikmati wal amthal. Allah telah mengumpulkan di dalam Al-Quran itu hikmah-hikmah atau bahasa Indonesianya ya peribahasa-peribahasa yang bawa balighah, artinya yang yang mengena bahasa Indonesia, dan juga perumpamaan-perumpamaan. Wa ja'alahu tibyanan likulli syai', dan dijadikannya Al-Quran itu penjelas bagi segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, juga petunjuk serta kasih sayang dan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, ya, orang yang menganut agama Islam. Fa hakun, atau ini fa hakun, fa hukko bisa juga, fa hukko ibadullahi ayyakunu bi kitabillahi mutamassikin. Maka wajarlah atau selayaknya lah bahwa hamba Allah itu berpegangan dengan kitab Allah. Wa bi adabihi akhirin, dan mengambil adabnya, mengambil petunjuk perilakunya. Wa bi hikamihi wa amsalihi mu'tabirin, dan mengambil pelajaran dari hikmah-hikmahnya dan perumpamaan-perumpamaannya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami kafadlillahi ala khalqihi. Rasulullah SAW bersabda, kelebihan atau keutamaan Al-Quran atas perkataan-perkataan yang lain itu seperti keutamaan Allah atas hamba-hambanya, atas ciptaannya. Jadi sangat jauh. Maka tadi saya sebutkan di depan bahwa ada kitab yang khusus ditulis oleh Imam Mawardi yang diberi judul Amthalul Quran. Jadi perumpamaan Quran itu disendirikan. Waqala Ibnu Mas'ud, inna kulla mu'addibin yajibu an yu'akhidha bi adabihi. Ini bisa juga ya'khudha, tapi ini tulisannya memang pakai pakai hamzah di atas waw. Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi, itu berkata, sesungguhnya setiap guru, setiap pendidik itu wajib untuk mendidik dengan adabnya Quran. Wa inna adaballahi huwal Quran, dan adabnya Allah atau tata perilakunya Allah itu adalah Al-Quran. Artinya kalau kita mau berperilaku itu ambillah Al-Quran. Walaula ma jubilat alaihi nufusu min irtiyaqiha ila anwa'in tahtalif. Kalau bukan karena jiwa-jiwa itu diciptakan min irtiyaqiha ila anwa'in tahtalif, menyukai barang-barang atau menyukai hal-hal yang berwarna-warni, yang berbeda-beda. Ya, kalau bukan karena mungkin terjemahan dibaca, kalau bukan karena jiwa atau nafsu atau jiwa kita itu punya pembawaan menyukai variasi-variasi, mungkin begitu. Wastirwahiha ila fununin tustatrofu, dan ini sama sebetulnya artinya, dan menyukai hal-hal yang yang berbeda-beda, lakana kitabullahi kafiyah. Maka sebenarnya kitab Allah itu cukup, Quran itu cukup, tapi kan orang suka yang lain-lain gitu ya. Ada variasinya begitu. Wa dzikru ghairihi mustahjanan, dan menyebutkan yang selain Quran itu
jelek lah, tapi bukan mustahil itu bukan jelek, jelek sekali itu bukan, dalam pengertian eh, apa eh, ya tidak perlu lagi mungkin begitu. Ya, jadi sebetulnya kalau bukan karena orang itu suka pada variasi-variasi, maka Quran aja cukup. Dan yang selain Quran itu kalau disebutkan itu apa namanya, cuma tidak menambah apa-apa mungkin begitu. Hakal Usmu'i anna Arabiyan wasa ibnahu inda mautihi. Al Usmu'i seorang seorang ulama besar, ya, terutama di dalam bidang bahasa dan dalam syair serta berita-berita cerita-cerita yang berkenaan dengan tokoh-tokoh itu, ya dia juga tinggal di Basra ya, jauh sebelum Al-Mawardi. Al-Usmu'i itu bercerita mengenai seorang Arab pedalaman, seorang Arab bukan Arab kota, Arab yang hidupnya Arab nomaden gitu ya, memberi wasiat kepada anaknya ketika dia akan meninggal. Ya bunayya wasiyati iyyaka ma'a wasiyatillahi munjiah. Ya. Wahai anakku, wasiatku kepadamu itu bersama-sama dengan wasiat Allah itu akan menyelamatkan. Wa innar ridho biha al-qanaah. Ridho dengan wasiat Allah itu adalah qanaah. Wa audul khairi ahmadu. Ya, kembalinya hal yang baik itu lebih terpuji. Wa inni astar'i laka ba'da wafatil ladzi ahsana ilaika fi hayati. Dan aku mohon kepada Allah itu agar kau agar kau terpelihara, agar kau selamat, katakanlah begitu, setelah aku mati. Alladzi ahsana ilaika fi hayati. Ya. Jadi Allah yang telah berbuat baik kepadamu ketika aku hidup. Jadi aku menyerahkan perawatanmu kepada Allah setelah aku mati, sebagaimana Dia telah berbuat baik kepadamu ketika aku masih hidup. Fa'aulal umuri ba'da kitabillahi sunnatu Rasulillah. Hal terbaik setelah kitab Allah adalah sunnah Rasulullah. Faqal, ini mungkin bukan, maksud saya wasiat dari Arabi tadi mungkin sampai di sini ya, fi hayati. Fa'alal umuri ba'da kitabillahi. Oh, belum, ini sampai ke bawahnya ya. Ya. Karena ini kelihatannya seperti kata-kata Mawardi sendiri. Fa'alal umuri ba'da kitabillahi sunnati Rasulillahi. Hal terbaik setelah kitab Allah adalah sunnah dari Rasulnya. Jadi yang kalau tadi yang yang terbaik yang pertama kali adalah kalamullah atau Al-Quran, lalu yang kedua adalah sunnatu Rasulillah, kebiasaan Rasulullah SAW. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam telah bersabda, utitu jawami al-kalimi. Aku telah diberi kata-kata atau kalimat-kalimat yang jami'. Jami' itu artinya yang padat, yang mengandung pengertian yang banyak. Kalimatnya pendek, tetapi mengandung pengertian yang banyak. Itu namanya jawami'ul kalimi. Jami'atul kalimi, namanya jawami'ul kalimi. Wahtu sirat ilayal hikmatu ikhtisaron. Dan hikmah itu telah diringkas ya,
diringkas padaku, artinya hikmah-hikmah itu telah teringkas di dalam apa yang aku katakan. Sama dengan Jawami'ul Kalim seperti maknanya di sini. Tsumma ba'da sunnati amtsalul hukama. Kemudian setelah sunnatu Rasulillah, itu tadi yang pertama Quran, yang kedua adalah sunnatu Rasulillah, lalu yang ketiga adalah amtsalul hukama. Perumpamaan-perumpamaan dari para bijak bestari, ya, al-hukama. Wa aqwalus syu'ara, dan syair-syair buatan para penyair. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, inna minasy-syi'ri la hikmatan. Sesungguhnya dari puisi itu sungguh terdapat kebijaksanaan. Wa inna minal bayani la sihra. Dan juga dalam bayan, dalam kata-kata yang baik itu terdapat sihir, daya tarik yang besar. Ya. Maka syair itu kadang-kadang sekaligus berupa bayan, ya, kata-kata yang bagus, maka ada hikmahnya dan ada daya tariknya. Waqad domantu kitabi hadza min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaditsa wajizatal alfadhi wa dihatal ma'ani. Ya, aku telah mengumpulkan di dalam kitabku ini dari sunnah Rasulullah itu hadis-hadis yang pendek lafaznya, yang jelas maknanya. Jadi itu wa min amsalil hukama'i wa aqwali syu'ara'i makana adbal badihati sa'irul dzikri. Sedangkan dari perumpamaan para bijak bestari dan kata-kata para penyair itu hal-hal yang adbal badiha, yang enak didengar. Sa'irul dzikri, yang banyak disebut orang. Wa ja'altu ma tadammanahu minas sunnati salasmi'ah hadis wa minal hikmati salasumi'ati fasl wa minasy-syi'ri salasami'ati baitin. Ya. Dan kandungan dari dan aku waja'altu mata doman minas sunnati salah sami'at hadis. Dan yang kandungan dari kitab ini yang dari sunnah Rasulullah itu ada 300 hadis. Jadi buku ini mengandung 300 hadis. Paminal hikmati talatmi'ati fasl, dan hikmahnya itu 300 buah. Fasal di sini maksudnya ya 300 kata-kata, kalimat gitu ya. Wa minasy-syi'ri salasmi'ati bait, dan puisinya juga 300 bait, 300 baris. Wa qasamtu dzalika asyrata fusul. Semuanya itu aku bagi menjadi 10 fasal ya. Auda'tu kulla faslin minha salasina haditsan, talatina faslan, wa talatina baitan. Jadi setiap fasal dari buku ini mengandung 30 hadis, 30 kata-kata bijak, dan 30 baris puisi. Fayakunu ma yatakhallalul fusul min ikhtilafi ajnasiha ab'atha ala darsiha wa tibasiha. Jadi itu tadi diselang-seling tadi, penyelang pasal itu diselang-seling hadis tadi berapa? 10, lalu kata-kata bijak 10, lalu syair 10. Nah, itu yang berbeda-beda jenisnya itu lebih mendorong, lebih menarik, lebih mendorong untuk dipelajari dan dikutip gitu. Itu kata penulisnya Al-Mawardi. Ya. Jadi ini penjelasan mengenai isi dari kitab Amtsalu wal Hikam. Jadi dikumpulkan tadi 300 hadis, 300 kata-kata bijak bestari, dan 300 bait syair. Jadi kalau kita selesaikan, insya Allah kita akan mempunyai berapa? 900 dari
kata-kata mutiara yang diambil dari hadis, dari kata-kata bijak bestari, dan dari dari syair dari para penyair yang sudah dipilih oleh Imam Al-Mawardi. Memang tidak disebutkan di sini apa tema dari masing-masing fasal. Jadi itu hanya pasal 1, 2, 3 terus sampai 10. Jadi tidak disebutkan. Jadi masing-masing dari pasal itu memang disebut hanya 30 kali 10 dari 300 300 kata-kata mutiara yang dibicarakan di dalam kitab ini. Saya kira untuk malam hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa membacanya. Ya mungkin tidak usah bergesa-gesa, mungkin semampu kita membaca, semampu saya menjelaskan, itu saja yang kita baca. Untuk malam hari ini cukup sekian, marilah kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok kan? Kok bisa?